Beberapa waktu lalu, sosial media lagi viral banget nih sama salah satu adegan dari series Indonesia Layangan Putus. Potongan adegan yang diperankan oleh Reza Rahadian dan Putri Maruno ini memperlihatkan pasangan suami istri yang bertengkar karena sang suami ketahuan selingkuh. Kalimat "It's my dream, not her" viral dan dijadikan parodi ataupun meme yang mengundang kelucuan. Kenapa Kapadokia? What? Aku nanya, kenapa Kapadokia? Gini ya, dari semua tempat di dunia ini. Nah, dalam dialog itu pula disebutkan Kapadokia sebagai impian dari Kinan sang istri. Kalau didengar, nama Kapadokia terdengar asing ya. Sebenarnya apa sih Kapadokia ini? Kapadokia adalah bagian dari negara Turki loh. Tepat ya, Kapadokia berada di Turki Selatan, di salah satu distrik kota Anatolia. Wilayah kuno ini terletak pada dataran tinggi yang terjal di utara pegunungan Taurus. Kapadokia dijuluki sebagai cerobong peri, lantaran tempat ini memang terbentuk dari erosi gunung berapi. Abu tebal ya memandat dan berubah menjadi batuan lunak, yang lama-kelamaan terkikis oleh angin dan air yang membentuk sebuah geologis mirip seperti cerobong yang ikonik. Batuan-batuan yang terdapat pada Kapadokia tingginya bisa mencapai hingga 45 meter loh. Mengapa disebut Kapadokia? Nama tersebut berasal dari bahasa Persia Kappadokia yang memiliki arti tanah kuda yang indah. Dulunya penduduk yang menempati wilayah ini menganggap kuda sebagai simbol terpenting mereka karena digunakan sebagai alat transportasi. Kappadokia membentang sejauh 5.000 km di ketinggian lebih dari 1.000 meter, membagi 3 provinsi Anatolia, Nevşehir, Kayseri, dan Niğde. Di balik keindahannya itu, Kappadokia menjadi saksi sejarah Anatolia, terutama bagi peradaban umat Kristen dan kegiatan monastik yang terjadi sekitar abad ke-4. Orang-orang Kristen melarikan diri, lalu mereka berbondong-bondong menempati gua-gua yang terdapat di wilayah tersebut. Berawal dari situ, mereka pun mendirikan sebuah komunitas monastik. Desa tempat orang-orang Kristen itu tinggal disebut sebagai Goreme, yang artinya tidak bisa melihat. Iya, nama tersebut related dengan keadaan mereka yang bersembunyi dari invasi orang-orang Arab. Karena awalnya ditemukan oleh umat Kristen, maka kamu akan menemukan banyak gereja tersebar di wilayah Kappadokia. Terutama gereja Yunani kuno yang berada di puncak bukit sejak abad ke-5 Santo Yohanes Pembaptis. Selain itu juga, kamu bisa berkunjung ke masjid kecil yang letaknya di lereng bukit. Untuk mencapai 2 tempat tersebut, kamu harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Namun, jangan khawatir. Sepanjang perjalanan, kamu akan disuguhkan dengan keindahan pemukiman warga yang memiliki sentuhan arsitektural Yunani. Satu hal yang paling gak boleh diabaikan di Kappadokia adalah balon udara. Hot Balloon Air inilah yang jadi impian karakter Kinan di Layangan Putus. Atraksi balon udara diadakan di Goreme National Park. Jika kamu menaiki balon udara, kamu akan dibawa menikmati pemandangan Kappadokia sejauh mata memandang dengan lebih leluasa saat matahari terbit. Tapi, pengalaman balon udara ini hanya bisa dinikmati di musim panas saja. Dan kamu harus melakukan reservasi sejak jauh hari secara online maupun dari fasilitas akomodasi. Harga yang dibanderol pun sekitar 150 hingga 300 euro untuk 2 jam terbang. Bukan cuma balon udara, tapi ada juga Goreme Open Air Museum. Museum ini merupakan museum ruang terbuka, bahkan menjadi museum terbuka paling besar di dunia. Kamu akan disuguhkan dengan gua-gua dan gereja kuno yang sudah dialihfungsikan sebagai tempat wisata sejak tahun 1924. Ada sekitar 14 gereja yang terdapat di museum. Nah, setiap gereja yang ada di sini memiliki gambar-gambar tersendiri, baik yang masih jelas maupun yang sudah pudar. Gambar-gambar tersebut menunjukkan kisah dari Injil yang digunakan sebagai penyebaran agama Kristiani. Goreme Open Air Museum sendiri dinobatkan sebagai situs bersejarah dunia oleh UNESCO. Yang terakhir, di Kappadokia, kamu bisa menikmati pertunjukan musik. Acara musik ini diadakan di sekitar gereja-gereja tua, menghadirkan musisi lokal hingga internasional, dan menyuguhkan berbagai kuliner khas Turki.
Biasanya, festival tersebut diadakan selama seminggu penuh dengan pertunjukan paduan suara dan orkestra. Festival ini diadakan di bulan Juli bertepatan dengan parade balon udara. Nah, bagaimana? Sudah tertarik mengunjungi Kapadokia? Jangan lupa memasukkan surga di Turki ini ke dalam trip list kamu ya.